buat adik-adik baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2021. Hal ini ya, ketika adik-adik duduk di sini itu merupakan suatu kebanggaan, ya, kebanggaan buat diri adik sendiri dan tentunya buat orang tua dan keluarga. Seperti tadi disampaikan pagi hari oleh Ibu Dekan, tidak mudah kalian duduk di sini, baik yang ada dalam ruangan perwakilan maupun yang ada di Zoom, ya, tidak mudah itu, Dek. Pertahankan, ya. Kan suatu perjuangan yang sulit dan adik-adik tentu lebih paham karena adik-adik sendiri mengalami menjalani perjuangan tersebut. Kemudian jadi adik-adik itu perlu memberikan apresiasi diri, penghargaan buat adik-adik, keberhasilan adik-adik. Tapi tentunya apresiasi bukan kesombongan, bedakan ya. Nah, kemudian untuk mencapai apresiasi itu kita perlu motivasi, baik motivasi internal maupun motivasi eksternal. Kalau motivasi internal tentu adik-adik punya target, ya, sudah punya cita-cita. Saya yakin dari kecil adik-adik sudah punya cita-cita ya, dan yakin juga di sini pasti saya besar nanti mau jadi kuat, ya, saya besar nanti mau jadi hakim. Pasti sudah ada dalam. Coba adik-adik lihat deh agenda adik yang waktu adik tuliskan masih kecil, ya. Itu suatu motivasi diri, itu motivasi internal. Nah, selain motivasi internal, ya, kita juga perlu motivasi eksternal, ya. Nah, untuk motivasi eksternal ini, inilah diadakan satu sesi untuk acara P2KMB kita, ya, yaitu untuk memberikan motivasi eksternal. Sesi selanjutnya itu prospek kerja alumni, ya. Sudah ada narasumber kita yang terhormat, Yang Mulia Brigjen TNI Farida Faisal SHMH. Selamat siang, Bu. Mohon maaf agak lewat sedikit waktunya. Ya, selamat siang. Siap, kedengaran Ibu. Izinkan saya membacakan dulu CV, ya. Sebentar saya bacakan dulu CV. Oke. Izin Bu, saya baca CV dulu. Silakan. Ya. Oke. Pemateri kita hari ini adalah Yang Mulia Brigjen TNI Farida Faisal SHMH, pangkat Brigadir Jenderal TNI, jabatan Kepala Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya, pendidikan umum S1 Unhas 1986 sampai 1991, S2 Unhas 2011, pendidikan militer, Sepawamil 1991-1992, Sekalipa 1997, Suspamin Mildata 1999, Selapa 2001, dan Susjab Kimil 2004. Status K3. Lihat dari CV-nya saja beliau, kami sangat bangga ya, adik-adik juga ya, sangat bangga ya. Dengan diharapkan adik-adik nanti boleh bertanya ya. Ini untuk menambah motivasi adik-adik ya. Untuk mempersingkat waktu, izin Bu, Yang Mulia waktunya 1 jam. Ya, dipersilakan. Silakan Bu. Terima kasih. Kedengaran ya? Kedengaran Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya sebenarnya terima kasih sekali ya sudah diundang oleh Ibu Dekan, yang kebetulan namanya sama ya, Prof. Dr. Farida Patitinggi, SHMH. Terima kasih saya sudah diundang untuk memberikan motivasi kepada adik-adik. Sebenarnya saya juga agak ini ya, agak malu begitu kalau misalnya masih untuk memberikan motivasi, karena saya tadinya berpikir banyak yang lebih bagus dan yang lebih ini dari Unhas. Tapi suatu kehormatan kepada saya diberikan kepercayaan oleh Ibu Dekan untuk memberikan motivasi kepada adik-adik. Saya mau bercerita sedikit. Saya masuk di Fakultas Hukum Unhas. Makanya ini di layar langsung saya tulis selamat. Yang keduanya ya, langsung saya tulis selamat kepada adik-adik yang lulus Fakultas Hukum Unhas. Satu kebanggaan, Anda terpilih. Ya,
terpilih lulus menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Unhas. Saya itu untuk lulus menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Unhas, itu saya tadinya itu angan-angan karena sekolah saya dari kampung. Saya dari SMA 1 Negeri Kendari. Jadi saya datang ke Makassar kemudian mengikuti tes. Tapi alhamdulillah saya lulus jadi Fakultas Hukum Unhas itu tahun 1986. Letting saya Bu Wiwi. Ibu Nur Asisa udah doktor semua ya, udah profesor kali ya, Prof. Slamet Sampurno. Itu letting saya di Fakultas Hukum Unhas. Suatu kehormatan saya bisa diterima sebagai Fakultas Hukum Unhas, makanya kalian juga saya mengucapkan selamat kepada seluruh adik-adik yang diterima. Luar biasa, kalian sudah menang satu langkah. Ya, karena saya tahu tadi sudah dijelaskan mengenai prosedur perkuliahan sampai kalian sarjana, sampai menyusun, saya tadi sempat mendengarkan sampai menyusun skripsi. Nah, ini setelah kalian jadi alumni, mau kemana? Nah, sebelumnya kalau kita masuk ya menjadi Fakultas Hukum Unhas, masuk menjadi alumni, masuk di Fakultas Hukum Unhas, itu kita sudah punya motivasi sendiri. Ada motivasi sendiri. Kita memilih Fakultas Hukum itu karena apa? Kita harus punya kepedulian terhadap hukum di Indonesia. Itu dulu motivasi kita menjadi mahasiswa Fakultas Hukum. Kita harus memperbaiki wajah hukum di Indonesia. Ya, mungkin banyak kita diajarkan banyak teori di Fakultas Hukum. Setelah kita bekerja, setelah kita keluar menjadi alumni Fakultas Hukum masuk di dunia kerja, maka barulah kita berpikir, oh ini rupanya yang saya pelajari di Fakultas Hukum teori ini rupanya yang kita praktekkan di putusan, kita praktekkan di tuntutan kalau kita menjadi jaksa. Saya yakin dan percaya adik-adik semua yang lulus Fakultas Hukum pasti memiliki sifat dan karakteristik ini sehingga lulus menjadi Fakultas Hukum di Fakultas Hukum Unhas. Pasti memiliki sifat teliti, pasti tekun. Seorang sarjana hukum harus tekun membaca. Kita harus haus ilmu. Kemudian kita pasti memiliki sifat yang detail. Nah, kritis itu pasti. Observan. Nah, kita memiliki selalu mau mengobservasi. Anak saya kebetulan baru selesai Fakultas Hukum Unhas. Alhamdulillah anak saya di Bima Wicaksono. Terima kasih semua atas bantuan ini. Dosen-dosen semuanya telah memberikan ilmu kepada anak saya walaupun sekarang masih cari-cari kerjaan karena pandemi ini. Tapi saya yakin kalau untuk ukuran Makassar ya, untuk ukuran Makassar Fakultas Hukum number 1. Ya, Fakultas Hukum Unhas nomor 1. Ya, kita apresiasi untuk diri kita sendiri. Karena saya sudah melihat di saya sendiri ya. Saya tes masuk Sepawamil tahun 91. Begitu saya selesai, saya tidak merasakan menganggur. Begitu saya selesai dapat ijazah, saya langsung fotokopi 10 ya dilegalisir ya. Kemudian 1 saya antarkan ke agen untuk masuk tentara, Sepawamil. Satunya saya antar ke Bank Indonesia. Saya mengantar sendiri. Jadi 2 ijazah saya keluar, dia punya fotokopi yang sudah dilegalisir. Hanya sebulan kemudian saya dapat panggilan untuk Sepawamil. Saya melihat banyak sekali yang tes, ada ratusan. Kami yang tes 500 orang, yang lulus itu hanya 7 orang. 6 anak Unhas, 1 anak IKIP. Karena Unhas tidak punya tempo hari jurusan olahraga. Nah, sehingga kalau kita sudah memegang Fakultas Hukum Unhas, kita sudah punya Fakultas Hukum Unhas, insya Allah dunia kerja terbentang lebar untuk kita. Nah, apalagi kalau misalnya seperti di Makassar. Tapi jangankan di Makassar, di seluruh Indonesia saja alumni Fakultas Hukum Unhas sudah banyak berkiprah di internasional, di nasional dan internasional. Jadi kita sudah memegang satu kartu untuk kelancaran mencari pekerjaan, insya Allah. Nah, kembali ke sifat tadi, pasti kalau kita lulus di Fakultas Hukum Unhas, kita sudah punya pemikiran yang terstruktur. Setelah ini saya apa, setelah ini saya apa, setelah ini saya apa. Ya,
kemudian kita pasti memiliki jiwa yang independen. Nah, seterusnya, ya, kita melihat yang pertama tadi sudah dijelaskan mengenai perkuliahan dan nilai sampai dengan skripsi, ya. Jadi yang pertama kalian masuk di Fakultas Hukum harus punya komitmen, harus menjadi sarjana hukum. Jangan sampai DO, karena ada juga yang DO. Nah itu jangan ditiru, ya. Satu tekad bulat kalian masuk di Fakultas Hukum harus menjadi sarjana hukum. Nah, walaupun nanti mau jadi apa, jadi ini kita lihat prospek pekerjaan karir, pekerjaan lulusan Fakultas Hukum. Nah, tadi itu masalah kuliahnya. Sekarang kita bermimpi-mimpi dulu bagaimana kalau saya sudah jadi sarjana hukum, saya mau jadi apa ya? Seperti itu, ya. Saya mau jadi apa ya setelah lulus Fakultas Hukum? Terbentang lebar banyak pekerjaan di luar. Silahkan. Saya ingat dulu, saya pertama bertugas di Kodam. Saya bertugas di Hukum Kodam. Jadi tugas saya itu membela prajurit yang bermasalah, yang melakukan tindak pidana, yang menjadi terdakwa melakukan tindak pidana, suatu tindak pidana. Saya karena kurang tahu ya bagaimana ini teori ini dimasukkan ke dalam praktek. Saya pergi ke rumahnya Pak Bu Ayub, yang mulia Profesor Dr. Haji Andi Abu Ayub, sekarang jadi Hakim Agung. Jadi saya kembali pergi berguru. Izin Pak, saya mau belajar bagaimana bikin memori banding. Terdakwa saya dipecat. Bagaimana caranya Pak? Diuraikan oleh Pak. Oh, rupanya ini. Diuraikan oleh Pak Bu Ayub panjang lebar. Saya dipanggil naik ke lantai 2 di rumahnya, dijelaskan di papan tulis. Saya berguru ulang. Nah, jadi tidak usah ragu-ragu kalau kalian mendapat kendala di luar, kembali lagi ke fakultas. Saya mencari siapa ini dosen saya ini yang ahli hukum acara. Nah, jadi akhirnya saya ke Prof. Abu Ayub. Setelah saya pangkat letkol, saya menjadi Kepala Pengadilan Militer Yogyakarta. Saya ketemu Pak Abu Ayub. Beliau lulus jadi Hakim Agung. Nah, dia panggil saya, overseer. Siap. Nah, oh ini yang datang dulu belajar sama saya. Ya, berarti cocok kan kalau mahasiswanya menjadi Kepala Pengadilan Militer, dosennya menjadi Hakim Agung sebelah dia Pak Mantap. Ya, itu Pak Prof. Andi Abu Ayub itu dosen kami juga dulu di Fakultas Hukum Unhas. Dan saya sangat bangga dengan beliau. Nah, jadi beliau sekarang banyak membantu di Kamar Militer, di Kamar Pidana Militer, untuk perkara-perkara kasasi di Mahkamah Agung. Nah, itu kalau kita mau menjadi hakim. Saya tidak pernah berpikir mau jadi hakim. Saya karena tidak mau jadi hakim, tidak mau jadi jaksa, saya masuk tentara. Saya diajak Pak Abu Ayub dulu, Farida ikut sama saya. Jadi pengacara. Saya tidak mau, Pak. Nah, jadi saya masuk tentara. Tahu-tahu setelah saya jadi tentara, saya jadi penasihat hukum. Di Kumdam itu kerjanya membela tentara yang bermasalah hukum. Jadi saya jadi pengacara. Setelah itu saya pindah jadi auditor. Auditor itu jaksa militer. Tidak lama begitu saya jadi hakim. Akhirnya semua yang saya tidak mau dulu waktu selesai jadi Fakultas Hukum, jadi alumni Fakultas Hukum, pertama keluar dari Fakultas Hukum saya tidak mau, akhirnya semuanya saya harus jalani. Ya itu mungkin Allah pada saya ya. Akhirnya sekarang saya menjadi Kepala Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya. Untuk di Indonesia hanya ada 3 Kepala Pengadilan Militer Tinggi. Itu 1 di Medan, 2 di Jakarta, dan 3 di Surabaya. Medan membawahi Sumatera sampai Kalimantan, Jakarta membawahi 4 saja di Bandung, Jogja, Semarang, dan Jakarta sendiri, tetapi permusatan pasukan ada di 4 tempat itu secara besar-besaran. Kemudian saya di Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya itu membawahi Pengadilan Militer Surabaya sampai dengan ke Pengadilan Militer Irian Jaya. Membawahi 8 pengadilan militer.
Jadi kita kembali, jadi banyak pekerjaan, tidak usah khawatir. Yang penting, kata Bapak tadi, kita harus jujur dalam bekerja. Mulai dari skripsi kita harus jujur, kan ya? Mulai dari awal kita harus jujur. Itulah jiwa kita sebagai orang fakultas hukum yang kritis. Kita harus kembali ke diri kita harus jujur dalam bekerja. Nah, mulai dari kalian kuliah, mulai dari membuat skripsi, tidak boleh sampai ada tadi saya lihat penandatangan keaslian skripsi. Itu kita dituntut jujur. Jujur dan bekerja yang terbaik yang kita bisa lakukan. Jadi profesi apa saja. Kita masuk dalam profesi apa saja. Pengacara, notaris, jadi dosen, jadi polisi, jadi tentara, jadi diplomat, jadi banyak, terbuka, terbentang lebar. Mau jadi panitra, jadi birokrat, bisa. SH bisa jadi sekwan, sekretaris DPR. SH bisa menjadi legal staff, bisa menjadi staf personalia di kementerian, bisa menjadi kurator. Nah, kalau ada yang dipilotkan perusahaan, kita ditunjuk oleh pengadilan untuk menjadi harta kepailitan kita yang mengendalikan untuk kepentingan pengembalian dana nasabah misalnya seperti itu. Jadi kita bisa menjadi kurator, bisa menjadi konsultan hukum yang dibayar per jam. Apalagi kalau konsultan hukum bisnis. Kemudian jangan dikira fakultas hukum, sarjana hukum tidak bisa menjadi pengusaha. Bisa jadi pengusaha. Nah, dari kita menjadi pengusaha, kita bisa terapkan apa keinginan kita, apa yang tidak melanggar hukum dalam berusaha. Misalnya pajak atau apa, semuanya kita penuhi. Saya mau bercerita karena saya bekerja di Pengadilan Militer Tinggi 3. Jadi saya mau bercerita sedikit tentang Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya. Ya seperti biasa kami mempunyai visi dalam bekerja. Saya tahu semuanya juga mempunyai visi. Tadi Bapak tadi yang dosen yang tadi sudah menjelaskan bahwa kita harus sekarang bukan hanya teknis saja, bukan hanya pekerjaan teknis saja, tetapi kita dituntut untuk pelayanan publik dan manajerial. Jadi harus ISO. Semua lembaga pemerintah harus ISO. Jadi bukan hanya lembaga pemerintah, universitas swasta pun harus ISO. Harus memperoleh akreditasi. Ya. Harus memperoleh akreditasi dan harus WBK. Kami di Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya sudah WBK. Kemarin kita masuk untuk calon WBBM, tapi masih kurang inovasinya. Sehingga kami belum dinilai belum layak untuk mendapatkan WBBM, tapi kami sudah WBK. Wilayah bebas korupsi. Jadi untuk saat sekarang ini, mari kita bekerja dengan jujur supaya janganlah ada korupsi gitu ya. Nah, kemudian misi Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya, ini kita sama dengan pengadilan lain. Kita menjaga kemandirian pengadilan militer, kemudian memberikan pelayanan hukum dan berkeadilan kepada pencari keadilan. Jadi jangan khawatir bahwa kalau ke pengadilan militer kita tidak ramah. Kita ramah, silahkan. Kalau ada adik-adik yang mau apa istilahnya profesi ya, KKN profesi. Kami di Surabaya banyak menerima KKN profesi dari universitas di sekitar Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya. Nah, kemudian kita juga dituntut misi kami meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya. Jadi kita mempunyai SIPP, sistem informasi penelusuran perkara. Silakan bisa dilihat perkara itu sampai di mana. Dalam beberapa hari itu sudah bisa dilihat di website kami semua dalam direktorat putusan segera bisa online. Kemudian saya mau bercerita sedikit tentang pengadilan militer di Indonesia. Ini karena, tapi ini sedikit aja ya, karena bukan kuliah. Jadi saya cuma sedikit-sedikit saja. Bahwa sejak pengadilan militer itu di Indonesia, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang pengadilan militer. Sejak tahun 2004, pengadilan militer di seluruh Indonesia berada satu atap di bawah Mahkamah Agung, bersama dengan pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara. Kami semuanya berada di bawah Mahkamah Agung. Kemudian pengadilan militer itu ada
19. Jadi tidak semua provinsi ada pengadilan militernya. Kami dari pengadilan militer itu tingkat pertama ya. Tingkat pertama itu menyidangkan perkara kapten ke bawah. Jadi angkatan darat, laut, udara. Kami menyidangkan untuk pangkat kapten ke bawah itu di pengadilan militer disidangkan. Jadi pengadilan militer itu ada 19, mulai dari pengadilan 101 Banda Aceh sampai dengan pengadilan 319 Irian Jaya. Jadi kalau pengadilan militer 1 berarti itu di bawah dimiliki 1. Ada pengadilan militer 208 Jakarta itu berarti di bawah pengadilan militer tinggi 2. Kemudian pengadilan militer 319 Irian Jaya. Silahkan, saya sangat menyambut baik adik-adik. Saya berharap tadi Mbak Inu sudah bilang masuklah jadi kuat ya. Saya itu dulu waktu mahasiswa saya masuk resimen mahasiswa. Ya, saya masuk resimen mahasiswa. Jadi kami lebih siap. Kami lebih siap untuk menjadi prajurit. Nah, ini sebenarnya bukan pamer ya, tetapi saya masuk militer tahun 91 Oktober pendidikan sampai dengan 92 Februari, hanya 4 bulan. Dan kebetulan saya menjadi ranking 1 di Magelang, di Akmil Magelang saat pendidikan Angkatan Darat, Laut, Udara. Saya menjadi ranking 1. Jadi Unhas luar biasa disebut di Akmil Magelang. Kami sampai merinding karena waktu itu yang ranking 1 juga dari laki-laki itu dari Unhas. Dari Fakultas Sastra Indo-Inggris. Ya, jadi kami memasangkan dari pria dan dari Koabri itu kami memasangkan kedua-duanya dari Unhas. Nah, jadi bapak saya pun yang hadir sampai merinding, hebat sekali katanya Unhas ya. Nah, disebutkan nama kami di Akmil Magelang dengan latar belakang pasukan dari Akabri di Magelang. Nah, kemudian pengadilan militer itu ada juga pengadilan militer tinggi. Tadi saya sudah jelaskan pengadilan militer tinggi. Jadi saya sangat berharap dengan komunikasi ini saya mengajak baik itu pria, wanita, mari kita berkarir di militer. Jadi kalau kita sarjana hukum belum tentu kita menjadi hakim. Bisa menjadi auditor, bisa menjadi penuntut. Nah, kalau mau menjadi hakim, tes lagi. Ada tesnya lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Ini dari tadi ini pemahamannya sudah melihat jam ya. Jadi saya singkat-singkat aja. Jadi ada pengadilan militer tinggi. Saya kebetulan di pengadilan militer tinggi itu ada 1 Medan, 2 Jakarta, dan 3 Surabaya. Tugas pokok kami itu menjadi memeriksa tingkat pertama. Pertama kita memeriksa dulu tingkat banding dari semua perkara yang diperiksa di pengadilan militer di bawah pengadilan militer tinggi 3. Nah, jadi banding dulu dari kapten ke bawah. Nah, kemudian kami memeriksa untuk tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya mayor sampai dengan jenderal. Jadi kalau ada perkara yang melibatkan jenderal, kami yang menyidangkan. Nah, kalau pangkatnya gimana? Nah, pangkatnya kami ada skep Panglima TNI akan dinaikkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau yang kita sedangkan berpangkat 3 bintang, kami dinaikkan jadi 3 bintang, namanya pangkat lokal. Seperti itu. Jadi monggo silakan, saya terima kasih sekali dengan komunikasi ini. Mudah-mudahan banyak yang mau tertarik jadi prajurit TNI, banyak yang tertarik menjadi hakim militer atau menjadi jaksa militer, auditor militer, menjadi pengacara di Pindam. Kemudian ada namanya pengadilan militer utama. Pengadilan militer utama ini hanya 1 berkedudukan di Jakarta. Dia menjadi tingkat banding untuk perkara dari pengadilan militer tinggi. Nah, kemudian dia juga memeriksa sengketa tata usaha negara, tata usaha militer yang telah diputus di pengadilan militer tinggi. Jadi pengadilan militer tinggi juga mempunyai wewenang untuk memutus sengketa tata usaha militer. Dan bandingnya bisa di pengadilan militer utama. Sama juga dengan perkara yang kami putus di tingkat pertama, itu mayor ke atas, itu bandingnya di pengadilan militer utama. Kemudian ada, kemarin saya lupa ada lagi 1 sebenarnya pengadilan militer, tapi itu sengaja saya tidak masukkan, karena mudah-mudahan kita tidak membentuk itu. Karena itu adalah pengadilan militer pertempuran.
Mudah-mudahan tidak ada pertempuran di Indonesia sehingga ini tidak perlu dibentuk. Karena pengadilan pertempuran ini mengikuti pasukan, jadi dia mobile aja. Nanti dibentuk pada saat ada pertempuran. Jadi dimanapun apapun kejadiannya, apakah itu damai atau pertempuran, tetap melaksanakan hukum. Jadi seperti itu filosofinya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mengucapkan, saya tidak bilang sekian dan terima kasih, tapi saya bilang selamat dan sukses untuk adik-adik. Ya. Selamat dan sukses. Ingat, komitmen kalian harus menjadi sarjana hukum. Sarjana hukum dulu. Nanti baru S2, S3 kita pikirkan. Tetapi kalau masuk menjadi mahasiswa fakultas hukum, yang kita pikirkan komitmen kita harus menjadi sarjana hukum. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Ya, tadi adik-adik semangat ya. Jadi motivasi adik-adik itu sudah jelas tadi. Satu, adik-adik sebagai sudah punya satu modal nih ya. Sebagai nanti insya Allah lulus ya, jadi masuk itu sama, tapi nanti keluar berbeda. Ada keluar secara terhormat dan keluar secara tidak terhormat. Ya Yang Mulia ya, yang terhormat Siap. itu. Jadi saudara, adik-adik ini kemarin kan ada di Baruga Petarani ya, pakai jas merah. Kalau keluar dengan hormat akan pakai toga, ya. Itu yang keluar secara hormat. Dan itu satu modal buat adik-adik. Tadi seperti katanya tadi oleh Yang Mulia sampaikan bahwa itu sebagai alumni Fakultas Hukum insya Allah kelak itu bukan modal, ya. Kemudian jujur, ya. Oke. Kemudian tadi kenapa sedikit saja saya sampaikan sedikit Yang Mulia. Jadi kenapa ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama, ada pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, itu merupakan kewenangan absolut pengadilan, ya. Ini sangat menarik ya. Adik-adik nanti akan bertemu dengan mata kuliah hukum acara namanya. Kalian akan belajar tentang kewenangan absolut beberapa macam peradilan di Indonesia, ya. Oke, silakan adik-adik ada yang mau bertanya? Saya yakin adik-adik pasti baik ingin bertanya. Ya, silakan, jangan malu-malu. Ya, selain jujur, orang hukum itu harus berani. Ya, silakan. Ya, silakan, sini adik. Ya, ada yang mau bertanya Yang Mulia? Sini. Ya. Tolong sebutkan nama. Ya, dan asalnya deh ya. Tadi Yang Mulia ini dari SMA 1 Kendari. Di sini ada yang dari Kendari tidak? Hah? Atau mungkin ada di rumah ya, adik-adik ya? Yang ikut di Zoom pasti ada juga dari Kendari Yang Mulia. Silakan menghadap ke kamera ya Kak Alif. Ya, sebutkan nama dan asal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Azizia Hafsari Tamrin, berasal dari Pondok Pesantren Al-Ilas Ujung Bone. Sebelumnya, alasan saya memilih Fakultas Hukum karena cita-cita saya dari dulu ingin menjadi seorang abdi negara. Dan saya ingin menjadi seorang kuat. Oh, terima kasih. Cocok sekali Yang Mulia. Amin. Insya Allah. Namun ayah saya menyuruh saya untuk menyelesaikan S1 saya. Namun sampai detik ini saya masih bingung. Apa sih perbedaan orang yang mendaftar kayak abdi negara begitu dengan dengan ijazah SMA dengan orang yang mendaftar dengan gelar sarjana? Itu pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, ada lagi yang dari laki-laki, silakan. Ayo dong, jangan mau kalah. Ya, silakan sini. Ditampung dulu Yang Mulia pertanyaannya. Iya. Kuat tapi nggak bisa karena laki-laki. Silakan sini. Cepat-cepat sedikit. Kuat laki-laki. Iya, betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasim Mukhtar. Nomor induk mahasiswa saya B0-112-113-20. Baik, pertanyaan saya terkait
materi yang diberikan dari Ibu tadi tentang prospek pekerjaan setelah sarjana hukum. Di sini saya timbul dalam pikiran saya, apakah seorang sarjana hukum itu bisa terjun ke dunia politik? Mungkin itu. Sekian dan terima kasih. Salam. Terima kasih. Masih ada lagi yang mau bertanya? Cukup 3 kalau ada yang mau? Ada yang mau? Oke. 2. Oh ya, tolong di Zoom. Ada yang bisa bantu di Zoom? Ada bisa dibantu? Yang di Zoom apa? Oh ya, langsung. Ya silakan Adek. Nama dan asalnya ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Aswita Maharani Ardianingsi dari program studi ilmu hukum. Saya dari SMK Negeri 1 Goa. Senang sekali mendengar motivasi dan pengalaman-pengalaman yang dibagikan oleh Ibu Farida. Saya mengutip salah satu kalimat yang menurut saya menarik yang disampaikan oleh Ibu, bahwa sebelum berjalan lebih jauh, kita harus menentukan dulu bahwa tujuan kita berada di Fakultas Hukum karena atas dasar kepedulian kita terhadap hukum di Indonesia. Nah, begini Bu, tidak bisa kita pungkiri bahwa dewasa ini ada banyak sekali komentar-komentar, baik itu di sosial media maupun secara langsung, yang mengatakan bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Saya kerap kali mendengar kalimat tersebut. Nah, menurut Ibu sebagai salah satu keluaran dari Fakultas Hukum, bagaimana pandangan Ibu akan hal tersebut? Dan apa upaya yang bisa kita lakukan untuk kembali membangun rasa kepercayaan masyarakat dan melunturkan stigma tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Yang Mulia. Saya jawab ya. Silakan. Tadinya itu SMA, terus mau jadi koat, tapi tidak dibolehkan sama orang tuanya. Silahkan kuliah dulu. Saya dulu kuliah Fakultas Hukum. Kalau kuliah di Fakultas Hukum, kita sarjana hukum masuk, pangkat kita langsung Letnan 1, Letnan 2. Dulu saya Letnan 1 langsung. Jadi setelah Letnan 1, sudah bisa jadi kapten. 1 kali lagi naik, sudah perwira menengah, sudah mayor. Jadi ya mudah-mudahan saya doakan nanti kalau memang niatnya untuk menjadi koat, silahkan diselesaikan Fakultas Hukumnya dengan cepat, dengan skripsi yang bagus, dan silahkan mendaftar untuk menjadi perwira. Nah, jadi bedanya kalau SMA itu kita namanya bintara, itu sersan, sini pangkatnya sersan. Kuning sersan 1, nanti naik lagi 4 tahun kemudian baru sersan 2 dulu, baru nanti sersan 1. Jadi kemudian nanti kalau mau jadi perwira, secapa lagi sekolah calon perwira, baru jadi perwira Letnan 2 di atas. Nah, tapi kalau sudah masuk dari sarjana, itu langsung ke perwira. Nah, kalau perwira tingkatnya komandan peleton, sudah punya anak buah 30. Atau kalau bintara itu komandan regu itu anak buahnya 10. Kita jadi danru namanya. Kalau perwira jadi danton, komandan peleton, anak buahnya 30. Ya, seperti itu kalau di prajurit ya. Jadi silahkan, malah lebih bagus lagi kalau sudah perwira. Ya. Sudah sarjana kemudian masuk menjadi prajurit. Kemudian apakah sarjana hukum bisa terjun ke dunia politik? Kalau ke dunia politik biar tidak sarjana hukum ya. Semuanya bisa terjun, apalagi sudah sarjana hukum. Pasti bisa terjun ke dunia politik. Cuma karena tadi saya bilang, kita itu memiliki karakteristik yang kritis. Nah, jadi kadang-kadang sarjana hukum itu jarang yang mau terjun ke politik. Nah, karena rata-rata itu kita memiliki jiwa yang, tapi ya mudah-mudahan monggo silahkan, bisa, semuanya bisa. Sarjana hukum pun bukan hanya jadi pengusaha, tapi bisa juga menjadi politikus, silahkan, banyak yang seperti itu. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan kalau untuk menjadi politikus, dunia hukum itu semua kita bisa ada tempatnya kalau sarjana hukum.
Ya, mau jadi birokrat ada tempatnya, kita jadi biro hukum. Ya, menjadi pengacaranya pemerintah, masuk di BPN, bisa Badan Pertanahan, menjadi tenaga perselisihan. Jadi semuanya menerima sarjana hukum. Semua instansi menerima sarjana hukum. Silahkan kalian bersaing dengan teman secara sehat, tetapi sebenarnya kalau saya bukan bersaing. Kita masing-masing berjalan di jalur kita. Jadi kita tidak bersaing. Ya, masing-masing berjalan di jalur kita. Siapa yang mau cepat, mau lambat, ya harus kerja keras. Harus kerja jujur, kerja terbaik. Ya. Jangan lupa berdoa. Ya. Kemudian banyak stigma kalau hukum itu katanya tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Itu kan biasanya pers ya. Ya. Kalau saya yang berada langsung di praktisi hukum, kami tidak ada seperti itu. Equality before the law. Ya. Semua orang sama kedudukannya di muka hukum. Ya. Siapapun itu sebenarnya itu sama kedudukannya. Kalau dia bersalah ya dihukum. Ya. Jadi ya silahkan para prajurit-prajurit muda ini masuklah di dunia hukum. Kita memperbaiki sama-sama wajah hukum di Indonesia ini. Supaya stigma-stigma yang buruk seperti itu, kalau katanya hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, ya, itu menjadi hilang. Ya, kalianlah nanti ini 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan menjadi kepala pengadilan tinggi, menjadi kepala pengadilan militer. Nah, monggo, silahkan kalian bisa menjadi kepala kejaksaan. Ya, silahkan kalian berintegritas terhadap perbaikan hukum di Indonesia. Punya komitmen. Nah, bahwa saya jadi sarjana hukum, saya akan memperbaiki, kalau sudah bagus kita tingkatkan wajah hukum di Indonesia. Ya, jadi monggo silahkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Yang Mulia. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya adik-adik? Masih ada waktu? Silakan. Ada di chat Kak Alif? Ada yang? Ya? By Zoom aja langsung mereka bertanya? Ya. Ya. Masih ada yang mau bertanya lewat Zoom Yang Mulia? Oh, silakan. Maulana, silahkan Maulana. Di unmute dulu, Dek. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah kedengaran. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Muhammad Maulana Ibrahim Ahmad. Saya dari alumni SMA Negeri 3 Maros, dari alumni Ketua-OSIS, jurusan jalur Ketua-OSIS di Universitas Hasanuddin, jurusan Hukum Administrasi Negara. Sebelumnya, saya sangat antusias dengan materi yang dibawakan oleh Ibu Brigjen, yang luar biasa sekali memotivasi kami semua sebagai mahasiswa baru di Fakultas Hukum. Tentunya yang menjadi keresahan untuk kita semua, Ibu, bahwasanya kita sebagai mahasiswa yang nantinya bergerak sebagai penegakan hukum di masa yang akan datang, sebagai generasi di masa yang akan datang, bagaimana cara kita sebagai generasi penegakan hukum, bahwasannya seperti kita lihat yang seperti Ibu tadi katakan, bahwa stigma hukum sekarang yang banyak diketahui oleh masyarakat awam pada umumnya, yaitu tumpul ke atas tajam ke bawah, Bu. Ya, itu yang menjadi permasalahan sekarang. Nah, tiba masanya kita sebagai penegak hukum, apabila masalah ini masih terjadi di kalangan kita kelak kemudian, apa yang mendasari kita sebagai generasi ke depannya? Apakah kita akan terus menegakkan hukum dengan cara seperti itu? Ataukah ada cara lain agar masyarakat yang
mempunyai standar kompetensi, mohon maaf, atau ekonomi rendah bisa mengetahui bahwasannya hukum sebenarnya yang berlaku di Indonesia begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tadi katanya masih ada satu lagi di Zoom. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak, Ibu. Sebelumnya, terima kasih kepada Brigjen Dr. Farida. Sangat menginspirasi kisah yang dibawakan tadi. Baiklah, jadi perlu rasanya saya bertanya, bagaimana sih tips belajar dari Ibu dan menjalin hubungan dengan dosen ketika menjadi mahasiswa dulu? Dan bagaimana pandangan dari orang ketika Ibu memutuskan mendaftar menjadi TNI, sedang Ibu adalah seorang wanita? Ya, mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yang Mulia. Jadi inilah mahasiswa Fakultas Hukum. Pasti kritis. Nah, kalian jadi mahasiswa itu sampai ke depan pasti sangat kritis. Apalagi semakin ke depan pasti kita semakin kritis. Memperjuangkan hak-hak orang bawah. Nah, pasti kita mau memperjuangkan semuanya. Nah, sampai teman saya ada masuk jadi pengacara tidak usah dibayar. Ya? Tidak usah dibayar. Jadi pengacara untuk orang-orang yang tidak punya uang. Nah, silahkan kalian dengan prinsip, dengan komitmen masing-masing dari berbagai arah, apapun pekerjaan kita nanti dari berbagai arah, kita berkomitmen seperti tadi saya katakan, kita berkomitmen bahwa kita semuanya urun rembuk dengan penegakan hukum ini. Ya, kita mempunyai integritas. Nah, harus kita mempunyai integritas dan komitmen bahwa saya menjadi sarjana hukum, entah bekerja di mana, entah berkarir di mana, tetapi harus kita mempunyai keyakinan bahwa kita menjadi bagian dari penegakan hukum yang adil. Nah, makanya tadi ada kami itu mencari keadilan. Kita harus memiliki kemandirian dalam kalau dari segi kami pengadilan ya. Kalau kami di pengadilan itu bersifat pasif. Kita hanya menerima perkara yang masuk. Setiap perkara yang masuk harus kita putuskan. Apa tadi teorinya Ibu yang hakim dianggap tahu ya? Hakim dianggap tahu jadi tidak boleh menolak perkara. Semuanya harus kita putuskan. Entah mau dari kolonel pangkatnya, entah mau dari mayor, entah mau dari praka, entah mau dari tamtama, dari prada, dari praka, harus kita putuskan. Nah, kita tidak melihat dia dari mana, tetapi apa perkaranya. Dan kita berusaha memberikan keadilan untuk semua pencari keadilan. Jadi apapun nanti pekerjaannya, ya silahkan kita berkomitmen dan mempunyai integritas terhadap perbaikan hukum, wajah hukum di Indonesia. Ya, Maulana ya, pasti ke depan pasti lebih sangat kritis, lebih kritis lagi. Nah, karena semakin kita tahu, semakin banyak kita tahu istilah-istilah. Kok ada begini, ada begini. Nah, kita pasti semakin itulah observan, kita memiliki jiwa peneliti. Semua itu pasti memiliki jiwa peneliti kalau masuk fakultas hukum. Ini mau diteliti. Ya. Kalau dulu zamannya kami ada namanya novel Agatha Christie ya, yang kita tidak tahu siapa pembunuhnya. Jadi seperti itulah. Kita semuanya pasti punya jiwa observan. Tetapi di balik itu kita harus mempunyai komitmen dan integritas terhadap wajah hukum Indonesia yang lebih baik ke depan. Itu ya. Kemudian apa tadi tipsnya ya? Tips belajar. Oh, harus rajin belajar. Orang hukum harus punya banyak buku. Kalau tidak punya banyak buku, buka Google. Tapi Google juga tidak bisa terlalu dipercaya. Buka di buku aja. Nah, karena Google itu biasa suka-sukanya memasukkan menurut pendapat dia. Kadang-kadang ada juga yang benar, ada yang bagus.
Tetapi kadang-kadang ya dangkal. Jadi silahkan kalian, saya masih berharap, katanya buku itu adalah jendela dunia. Bapak saya dulu rajin membelikan kami buku. Jadi kami tahu cerita tentang Finlandia, kami tahu cerita tentang Amerika, apa semua karena bapak saya rajin membelikan buku. Dan ternyata itulah manfaatnya. Karena orang fakultas hukum itu harus berwawasan luas. Harus kita punya wawasan luas. Dari mana kita tahu? Harus kita banyak membaca. Tidak boleh banyak nongkrong. Ya. Fakultas hukum itu tidak boleh banyak nongkrong. Harus banyak membaca. Apalagi kalau nanti di ke depan jadi hakim. Hakim itu adalah unik. Kita harus menyendiri. Kata Pak Hatta Ali kemarin, pekerjaan yang silent, yang diam saja. Nah, tetapi kita harus banyak membaca, harus banyak ilmu, harus banyak teori yang dipadukan ke dalam putusan, ke dalam praktek. Seperti itu ya, harus banyak membaca. Katanya apa tadi tipsnya? Terus bagaimana pandangan orang waktu saya masuk tentara? Saya itu berasal bukan dari keluarga tentara. Saya masuk tentara, bapak saya bilang sinting. Nah, kok ada perempuan menjadi tentara? Dari mana kamu tahu ada perempuan jadi tentara? Saya juga tidak tahu. Saya lihat teman saya daftar, ya saya daftar juga, saya bilang. Tahu-tahu lulus, mana saya ranking 1 karena saya enjoy aja. Nah, saya enjoy aja. Disuruh merayap berapa kali, disuruh jungkir-jungkir, suruh loncat dari truk, saya senyum-senyum aja, ketawa-ketawa aja, senang-senang aja. Jadi kalau kita happy melaksanakan pekerjaan, karena memang saya mau jadi prajurit. Saya mau jadi prajurit. Sejak saya jadi tentara, saya melihat prajurit, wah, TNI itu adalah organisasi yang sangat lengkap. Semuanya diurus, mulai dari pengadaan, semuanya. Dari pemeliharaan, sampai pemisahan. Sampai kita mati tinggal lapor di Kodim, kita diupacarakan. Jadi sangat lengkap dan sangat komplit ininya, institusi TNI itu. Jadi silahkan, saya sekali lagi mengajak adik-adik yang baru ini, kalau memang punya jiwa prajurit, monggo. Saya juga dulu tidak berpikir. Nanti setelah saya sarjana hukum, baru saya lihat teman saya banyak daftar tentara. Saya juga Nah, apalagi saya dasarnya resimen mahasiswa ya. Ya silahkan kalian mencari kegiatan apa yang sehingga tidak bosan di kampus. Tidak bosan, saya juga dulu begitu untuk mencari perimbangan ya, balance ya, supaya saya tidak bosan kuliah saja. Ada teman-teman lain saya selain di kampus. Jadi bagaimana tadi membangun komunikasi dengan teman-teman, membangun komunikasi dengan dosen. Ya, kita harus akrab-akrab lah sama ibu dosen. Bapak dosen, ibu dosen. Ilmunya mahal. Nanti kita rasa tahu mahal itu ilmunya dosen-dosen ini. Kalau kita sudah praktek, ternyata baru sedikit kemarin saya tanya. Jadi silakan kalian menimba ilmu, itulah di fakultas ini kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya, ditimba sebanyak-banyaknya. Itu semuanya ada manfaatnya. Semuanya bermanfaat luar biasa dalam kita bekerja nanti. Saya rasa demikian. Tapi saya tadi cerita bapak saya ya yang menganggap saya gila, saya sinting masuk tentara. Tapi begitu melihat saya, bapak saya diundang khusus sebagai orang tua siswa terbaik. Disiapkan tempat, wah bapak saya bangga, saya luar biasa. Luar biasa anak saya. Nah, jadi silakan menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan diri sendiri, kebanggaan lingkungan, monggo. Ya, kita yang menentukan kita mau jadi apa. Ya. Tapi kembali itu kita dalam bekerja, dalam apapun kita harus jujur, mempunyai komitmen, berintegritas terhadap kita karir apa yang akan kita jalani. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada yang mau jadi tentara, nanti jadi menwa boleh lah ya. Jadi menwa dulu ya. Ya. Ya, saya yakin adik-adik masih banyak yang ingin ditanyakan, ya. Tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu ya. Dan saya juga sangat terus terang yang mulia. Saya dulu punya cita-cita jadi polisi. Iya, silakan. Adik saya ada polisi. Tapi mungkin karena tinggi saya kurang mendukung ya. Mau apa? Oh, udah tinggi, tidak terlalu tinggi. Dulu kami cuma 155. Oh iya. Ya, apa jadi tidak terlalu tinggi. Adik saya ada AKBP, sekarang jadi Kasetum di Polda. Terima kasih yang mulia. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Brigjen TNI Farida Faisal SHMH atas motivasi yang dapat dijadikan role model oleh adik-adik mahasiswa baru kita. Sekali lagi terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Sukses semua adik-adik. Terima kasih. Ada, silakan Pak WD3. Ya, Assalamualaikum Kakak Jenderal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulu Kak, WD3. Oh siap. Ya, terima kasih banyak Ya, hubungi saya ya. Mahasiswa baru dan memotivasi kami semua. Ada yang mahasiswa baru ini luar biasa, lulusan Fakultas Hukum Unhas yang bisa jadi jenderal. Jarang-jarang itu lulusan kampus bisa jadi jenderal kecuali dari Akademi Militer. Dan ini adalah luar biasa dan beliau adalah perempuan. Gitu. Insya Allah sukses selalu Kakak, sukses selalu. Dan kami selalu menunggu di kampus. Kalau di Makassar sehingga di kampus datang ke sini jalan-jalan melihat kampus yang lama. Ya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.